suasananya menyenangkan. Dulur, kalau nang jagoan warung view kayak Supri. Aku ning sini. Nah, kami berdua sekarang di antara Pepohonan kuning. Iki jeneng Indah daerahnya sekali. Bearcroft Park, Cak. Bearcroft Park nang daerah Arlington, Virginia, Dulur. Ya. Ini masih tersisa sejumlah daun-daun pohon-pohon yang daunnya masih abang kuning. indah ya. Heeh, mari ngene rontok sih. Rontok ilang kabeh dadi kayak kering kerontang wis ora enak didelok. Kademen soalnya. Kademen. Nah, kami berdua dari sini di luar ngomongin tentang peringatan hari besar nang Amerika sing paling gede. Apa iku? Thanksgiving, hari bersyukur. Hari bersyukur. Nah, sampean sejarahnya apa wingi? Hah? Sampean. Mangan. Mangan apa? Seperti biasa. Tahu tempe apa kalkun? Ora, sampean kalkun. kuwi apa? Wah, Lah, mereka. sampean ning Amerika ya kudu Ono ngikuti. kalkun, ngikuti tradisi. Heeh. Ya, aku Mosok iya. kan sampean mangan sak tahu tempe. Lah iya. Nah, Dulur, ngomong-ngomong soal kalkun di Amerika itu, Cak. Memang sekarang zaman Thanksgiving biasanya itu orang-orang udah mempersiapkan ya peternak-peternak itu. Lek misalnya pas permintaannya melonjak di bulan November itu mereka nggak kewalahan. Tapi Saiki ternyata kewalahan. mergo berbagai sebab ya. Ono sejenis supply chain, ono gangguan nek ngono pemasok. Rantai pasok, terus juga banyaklah pekerja juga Pekerjaane sing mlebu mergo Covid. mlebu karena Covid, dan juga ada beberapa masalah tentang unemployment atau pengangguran itu. Jadi tetap ada bermacam-macam aspek. Nah, ini ceritanya, Cak, kenapa bisa harga kalkun Thanksgiving kali ini iku mundak? Tahun tak Dulur. Menjelang hari Thanksgiving akhir November dan juga perayaan Natal dan Tahun Baru sesudahnya, Lembaga Bantuan Makanan di Amerika Serikat biasanya mendapat lonjakan permintaan karena banyak warga yang memerlukan ingin merayakan bersama keluarga. Tapi kali ini gangguan jalur pasokan membuat resah pengelola bantuan makanan, termasuk di Madison, negara bagian Wisconsin. Some items that we had planned to come in this week may not be coming until the end of next week or closer to Thanksgiving. River Food Pantry menyiapkan bahan makanan Thanksgiving untuk 1.200 keluarga. Dan pada hari H juga akan menyiapkan 2.000-an lagi santapan Thanksgiving siap santap di dapur umumnya. Sementara Lembaga Bantuan Pangan Badger Prairie menyiapkan paket Thanksgiving untuk 400 keluarga. Maybe short on things like bread and some other ingredients for like some of the staple items, but it sounds to me like turkeys are going to be okay and we have pies. Tapi di Oakland, dekat San Francisco, negara bagian California, lembaga amal setempat tak bisa memberikan secara gratis kalkun, santapan utama saat Thanksgiving. It's going to be an expensive Thanksgiving. Turkey's not going to cost like the way it was, and they're not giving out turkey, so thank God they're giving out the chicken. So we're going to get that for our families. The secret for us is really staying ahead of the pipeline. I used to commit to a purchase 6 weeks in advance of when it's actually needed, and now I've extended that lead time to perhaps 8 to 10 weeks. Berbagai makanan olahan termasuk makanan kaleng terdampak tersendatnya pembongkaran muatan di pelabuhan-pelabuhan di California. The increase in food prices is a real challenge for meeting the needs of people who are struggling to put food on the table across the country. Our food banks are seeing prices that are 2 to 3 times what they were just 9 months ago. Pada saat yang sama, semakin banyak warga Amerika yang membutuhkan bantuan pangan. Since the beginning of the pandemic, we saw a sudden and intense surge in demand. Last year in 2020, we estimate that 60 million people access the charitable food system in this country. Feeding America adalah lembaga nirlaba yang mengkoordinasi lebih dari 200 pusat distribusi bantuan makanan di seluruh Amerika. Demikian laporan tim VOA. Nggak kalkun tok sing mundak iku. Barang-barang nek nggon Amerika iku barang kebutuhan pokok, kabeh barang-barang mundak. Wingi kan data saka tenaga kerja departemen itu kan indeks konsumer atau indeks harga konsumen itu naik 6,2 selama 12 bulan terakhir. Itu terbesar selama 30 tahun terakhir. Inflasi mengerikan ya. Nah, itu mundake terlalu cepat. Terlalu cepat. Terlalu tinggi ya, Cak ya. Barang-barang ini bensin, mobil bekas itu saiki mundake sampai meh piro? 30% luwih. Harga bensin 50-an piro, daging ya piro 20-an. 20%. Sayur mayur dan sebagainya itu sekitar 5. Ana sing mudhun ngerti ra apa? Apa? Banyu udan. Iku tok sing mudhun.
Tak mesti. Nah, iya. Kabeh banyu udan ya mesti turun ya apa tuh sampean iki. Nah, dulur habis ini kita punya cerita lain tentang tradisi Thanksgiving nang Amerika, tapi sakwise sing Siji. Wah. Burung gagak niku. Gagak. Lek nggon Indonesia kan sejumlah masyarakat itu kan meyakini ana ini kok tanda-tanda kematian yo. Tapi ki nek kono kan ana apa kan mereka kan karnivora. Mandi cak dek sana. Wadus, nang kali adus. Nang kali adus, Oh, Mang. mungkin wis perang-perang dino enggak adus to. Mambu. Perebutan mambu ngono. Nah, dulur, suasana Thanksgiving perayaan tahun ini memang rada beda karo sing tahun wingi. Tahun wingi kan memang memang Covid parah ya. Itu memang enggak meriah dan hanya sedikit wong sing mulih yang keluargane berkumpul makan kalkun kangen-kangenan. Tahun ini wis akeh ning wis meh kabeh wong sing duwe keluarga mulih yang kampung mudik iku. Utawa nang mulih yang ketemu nang kutha ya iso ngono. Terutama karena satu vaksinasi sekarang kebanyakan orang di Amerika juga sudah divaksin secara penuh. Malah ono saiki sing jenenge booster barang. Tambahan. Jadi sampe nek misale wis diinjas 3 kali ya anggapannya lebih kuat lah Lebih imunnya lebih tinggi dibandingkan yang lain-lain juga. Terus harga tiket sekarang juga lagi turun. Lagi mudhun ya. Tapi Iya. termasuk sing mudhun ya kuwi harga tiket pesawat. Bener. Itu dibanding karo barang-barang liyane sementara munda, harga tiket pesawat itu mudhun. mudhun. Tapi yo ono sing kekhawatiran, mergo iki yo udara mulai dingin. Nek Ada padha peningkatan mulih ada kasus peningkatan ya. meneh para pakar kesehatan mulai cemas juga iki. Iya, jadi memang warga itu diperingatkan untuk tetap berhati-hati dan Berhati. waspada. Nah, ngomong-ngomong soal giving back atau membantu sesama selama Thanksgiving itu kan spirit atau semangatnya itu ya giving back itu ya, Benar. Cak ya. Bersyukur terus kita memberi berterima kepada sesama. orang. Nah, ini ada sebuah LSM di daerah Virginia juga yang mengkhususkan dirinya itu memberikan kembali kepada perempuan dan anak-anak Kalkun. terutama Sendiri ora, itu. yo secara umum Oh. kepada anak-anak dan perempuan yang datang dari rumah tangga yang ada kekerasan di dalam rumah tangga itu. Oh, menarik. Tahu nggak dulu Kita nggak ceritanya? dulu. Ini tampak seperti toko biasa yang menjual baju, sepatu, aksesoris, kosmetik, hingga mainan anak dan perlengkapan bayi. Tapi tidak ada kasir ataupun penjaga toko. Semua barang di sini gratis berkat Women Giving Back, organisasi nirlaba di Sterling, Virginia, yang telah membantu perempuan dan anak selama 15 tahun terakhir. We serve domestic violence programs. We serve women coming out of incarceration. We serve human trafficking, sex trafficking victims. We serve unaccompanied minors that are in the detention centers that are just coming into the country. Pendiri Women Giving Back, Terry Stajji, mulai berkecimpung di bidang amal tahun 2000-an saat biro iklan tempat ia berkarya bekerja sama dengan LSM untuk membangun penampungan tunawisma. Terry ditawari posisi anggota direksi yang pada saat itu semuanya pria. And they had decided we really had to find some way to get the women in our industry more involved. So I went out and interviewed a lot of different shelters and agencies and said, what can we do? The men were doing the sticks and bricks. What could I empower all the women to do? And they said, without fail, we need clothing. So I was able to put a call out to the women in the industry, and they came out like women do, in full force. Berawal dari penjualan barang bekas rumahan, ini kemudian menjadi kegiatan rutin bulanan. Karena permintaan terus meningkat, mereka pindah ke lokasi permanen yang sekaligus menjadi markasnya. We've set it up as a boutique. So when the women come in here, they feel like they're shopping. They're not getting a handout. Everything is free. They don't ever pay for anything. And we have volunteers that are here to help them pick things out. We find outfits for them. Selain menyediakan hampir semua barang seperti yang ada di toko, ada pula barang musiman seperti untuk Halloween, prom, atau sekolah. Lembaga ini memiliki 3 staf dan lebih dari 4.000 relawan. Setiap pelanggan di sini boleh mengambil maksimal 50 barang. This program actually helped me a lot. Emotionally and mentally, it took part of my burdens off. Women Giving Back kini dalam proses mencari tempat baru yang lebih besar untuk butik mereka.
Ironisnya, meski sumbangan terus berdatangan, tapi jumlah perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan juga semakin bertambah. Dari Sterling, Virginia, VOA. Nah, memang semangat berderma itu memang pas akhir tahun ini nih. Itu memang tinggi di Amerika itu ya. Jadi mendekati Natal, akhir tahun ini memang saat-saat orang Amerika berderma. Ya, memberikan apa yang lebih dari selama setahun itu terus dibagikan kepada orang lain. Plus biasanya aku musim akhir tahun itu kan musimnya dingin-dingin nih. Jadi anak coat drive atau bagi jaket itu loh, Cak. Misalnya sampean kelebihan jaket ngono iso dibagino. Pemenang orang Amerika senengnya tuku, tuku yang diinginkan, enggak yang diperlukan. Musuh. Wah, mengerikan nih, abot. Nah, dulu habis ini kita punya cerita tentang Thanksgiving yang dirayakan juga oleh diaspora Indonesia ya, Cak ya. Sawise sing CJ iki. Tambah cedek nek nduri ku lho. Ora ngomongno sampean kuwi. Ngrasani ta? Iya. Rasane menungso lha opo nek ngesor iku? Lah apa sih nang kene? Adem-adem ngene kok ora gelem. Iki tempatku ngono lho. Teritorial mereka. Nah, dulur isih nek jagungan warung view ya ngomong tentang peringatan Thanksgiving, mudik terbesar atau kumpul keluarga terbesar di Amerika. Mungkin mah podo karo Natal ya, tapi bahkan sing ngomong ini paling malah lebih gede ketimbang Natal mudik ini. Karena memang tidak terkait dengan agama atau perayaan kelompok etnis tertentu ya, Cak ya. Jadi bisa dirayakan oleh semua orang dan dikonotasikan itu memang dengan kumpul keluarga biasanya. Sejarah kan bisa panjang lah. Hari bersyukur pas koloni Inggris ini pas ke jadine pas paceklek ditolong ambek wong suku India. Pestane nganggo sugane nganggo kalkun, tradisi sampai saiki itu dulur. Walaupun mungkin rasa kalkun itu sebenarnya nggak selesai itu ya, Cak ya. Aku nggak selesai. Sampai saiki bingung. Masalahnya kan kalkun misalnya mau di bakar kuwi dipanggang ambek didadekne harus sandwich iku lho, lek digoreng ora kena. Di garang asem ya ora kena, ora enak, maksudnya enake mung kuwi to, atos. Tapi ya itu karena ini tradisi jadi dan juga bisa disimpan sampai suwe ngono lho. Sampai nek misal dhewean iku sepangan sampai ping ora. Atos lewatu ta. 2 minggu, 3 minggu gitu lumayan dan itu yang jadi bagi-bagian selama Thanksgiving juga, Cak. Nah, iki kaya ono warga diaspora Indonesia Minang USA kaguyuban atau kelompok warga Minang nek nggon daerah di area ini ki bagekno panganan Thanksgiving. Tinggi satu bentuk amal orang nggo warga Indonesia tok tapi warga sapa sing pengen sing memang kesulitan iso butuh ya. This is our way to say like, hey, this is part of our Minang culture where we have family members to help out other families in the community, and also so they can also sit and enjoy food together. Just like our culture. Menularkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin melalui makanan di kalangan masyarakat Minang. Inilah pesan yang ingin disampaikan Estaza Monzano dan Putra Yularnis. Coming from, going to Indonesia to Padang multiple times, I think it's the value of family that's really important. Also with the food in the Minang culture, it's what connects people together. Mereka adalah generasi kedua diaspora Minang USA, sebuah organisasi nirlaba di Washington DC area yang aktif melakukan berbagai program membantu komunitas. Seperti program Give Thanks, Give Food, pembagian sembako untuk Thanksgiving di bengkel mobil milik salah satu anggotanya di Deerwood, Maryland. We've done multiple food drives with other organizations in the past, and now this is our own. So one of the things that we started our own to do individually. Bekerja sama dengan Bank Makanan Nourish Now, mereka menyiapkan 80 paket sembako berisikan bahan makanan Thanksgiving, ayam halal, serta roti. Bantuan ini terbuka bagi setiap warga seperti Helmeo Hernandez yang merasa bersyukur dapat menyiapkan makanan bagi keluarganya saat Thanksgiving. It's very important because this is everybody coming to my family for diversity food and with child, my daughter, my son, my wife, my grandmother, my father. Give it to I think everybody and God for
together. Setelah berdiri lebih dari 1 dekade, Minang USA kini dijalankan oleh generasi kedua diaspora Minang yang tanpa ragu menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. So it was really important to me to give back to the community that kind of basically raised me. So what I want to do is just, make a difference, be a resource for, the Indonesians that live in this area, and just stick to my roots and stay true to them as well. For me, it's more of preserving the culture, and I want to pass it down to my kids. Just like Indonesian culture, so they don't lose it, they don't lose sight of it, Terutama di hari Thanksgiving, mereka juga bersyukur akan kehidupan yang dirintis oleh orang tua mereka di negara baru ini, serta tak lupa berbagi dengan sesama warga yang membutuhkan. And I'm thankful for all my great friends and family members here and able to come together and do this type of things. Kedepannya, para generasi muda diaspora Minang ini ingin lebih terlibat dengan komunitas tak hanya di tingkat lokal. Dari Dearwood, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Aku sih pengen garang asem. Aku setahun pengen jajan ternyata jadinya kancaku enggak iso garang asem iku ora enak rasane. Ya jarake kurang empuk, rasa empuk kecuali engko di godhog iku suwi engko santene keburu sat engko. Jadi serba salah ya, Cak ya. Tapi lek diirisi di daging tok sing dipadetne kuning, terus tinggi campuran ke sandwich di apit karo roti iku enak iku jarene. Oh, ya. Pokoknya dipangan lah, ana panganan enak, bersyukur. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama Jakarta neko-neko, tapi sakwise sing siji. Nang di dunia lain. Dunia antah berantah. Diawur ae sampean iki. Jembatan dadi tutup jembatan sing mana jembatan Ancol ya, jembatan Ancol jembatan sing ana kaline nek kene resik kaline ini ya. Ya ini dah. Aduh sampai atus iki. Nah di Barcroft park ini memang kecil sebenarnya parknya gak gede amat dan larinya itu cuma sekitar 4 miles atau sekitar mungkin hampir 8 kiloan lah ya, 8 kilo lebih gitu. Memang kecil tapi buat aktivitas sehari-hari orang seneng jalan-jalan, cak melaku-melakuan nang kene. Iya, pernah karo misalkan pacaran atau manten nyar ngono. Tapi enggak harus ngono lah. Lah misalnya kok pasangan-pasangan wis sepuh yo ono sing mlaku-mlaku. Pasangan sepuh anten anyar sampean sok tahu. Wah, menilai orang dari luarnya. Makane mantan anyar bahasa Inggrisnya apa? Mantan anyar itu apa? Ayo, newlywed. Newlywed ya. Nah, dari kita belajar bahasa Inggris yuk. Welcome to English in a Minute. This expression sounds like it has to do with eating. Bite off more than you can chew. But are our friends really talking about food? Let's listen. How was your weekend, Anna? Actually, I was really busy. I started another baking job. My editor is still waiting for my book draft, which I didn't finish. I was late for a teaching job on Saturday. Sounds like you bit off more than you could chew. You need to give yourself a little downtime. If someone bites off more than they can chew, it means they are trying to do too much. If you think of taking a big bite of food and then trying to chew it in your mouth, you get the idea of what this expression means. In Anna's case, she took on too much work but couldn't keep up. And that's English in a Minute. Gilirane, jabat neko-neko. Kakang lan adik sing dadi tukang cukur nang India Lor iki dadi kondang lan viral nang media sosial lur merga keterampilan nyukure sing unik. Mereka iki iso bentuk cukuran rambut dadi opo ae, terserah penjaluke pelanggan. Iso bangunan bersejarah almarhum Michael Jackson utawa Mickey Mouse. Jarane tau lur ana sing njaluk dibentuk kaya toilet, tapi ora sida bahasa dikandani lek mengko bakal diisin-isin wong.
Nggo nyukur ngene iki perlu wektu, jam-jaman lan ongkosé cukup larang. Sak ndas iso nganti 400.000. Jek dibentuk kayak duren, mengko iso dipecah wong sirahe rek. Pengaruh Hindu Nepal India nganakno perayaan unik lur, mergo sapi dianggap suci. Mereka lilo turu nang dhuwure tletong sapi utawa awake ditumpangi tletong sapi terus disumeti lilin-lilin. Ana uga sing sirahe ditumpangi tletong terus disumet lilin. Ritual unik iki tujuane njaluk berkah nang para dewa. Sampeyan gumun oleh ora ya oleh, sing jelas kuwi wis tradisi turun temurun lur. Sawise perang-perang tahun, para tangga protes. Akhirnya Pemkot Los Angeles, dalam hal iki Dinas Kebersihan Kota ngresiki pelataran omah sing kebek barang-barang rongsokan iki. Sing dumuah iki jarene wong lanang ambek ibuke lan jarene para tangga wis puluhan taun nglumpukno rongsokan sing akhirnya koyok dadi susuh manuk raksasa sing rusak pemandangan iki. Dinas Kebersihan perlu 3 dino lan 20 truk nggo ngangkut lan buang barang-barang rongsokan iki lur. Lah ngono ki lek sing di omah dilokno nyusuh. Ya ora percaya lan tersinggung lur. Nah, Cak Su, apa Ya. yang Cak Su syukuri tahun ini? Banyak lah bahwa masih bisa bernapas, iso nggak kena COVID. Terus maksudku masih ada duit kerjaan nih. Jadi itu hal yang syukuri ya. Ya. Karena emang kadang-kadang bersyukur dalam kondisi kayak gini ini kan suatu kemewahan ya nih ya. Akeh warga Amerika itu sekitar 700.000 loh sing meninggal itu mergo COVID itu kan. Belum warga dunia. Ya, terus juga dengan segala macam kesulitan yang kita rasakan sekarang ini memang mungkin ya itu seperti yang sampean bilang tadi, Cak, sulit untuk bersyukur ya. Tapi ya itu mungkin kita bisa lihat hal-hal kecil sehari-hari, masih bisa makan, masih bisa bangun pagi. Benar, dan aku percaya jenis manusia itu punya data yang luar biasa nih untuk menghadapi tragedi atau krisis apapun ya. Dan aku yakin juga nanti suatu saat pasti akan menjadi sejarah. Benar, kita akan melampaui semua ini. Benar. Tapi ingat pakai masker ya, Cak ya. Tetap jaga kesehatan. Ojo sampai lengah ya dulur ya. Benar. Saya wis 30 menit ngontone sampean. Nah, misalnya sampean punya pertanyaan atau pengen tahu cerita apa yang Amerika, langsung aja dulur kirim ke email kami di warung@voanews.com. Utawa nang Facebook kata kunci warung VOA toko Kecamatan Arlington. Bancroft Park. Ya, aku Cak Supri. Aku ning sini nang mburi kamera Cak Rifan. Terima kasih, dulur.